Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Erzamia, berikut catatan redaksi. Pandemi urung usai, pembelajaran tatap muka kembali digelar. Kegiatan belajar secara tatap muka akan segera dibuka di awal tahun 2021. Meski demikian, sekolah harus memenuhi beberapa daftar periksa yang sama seperti surat keputusan bersama sebelumnya. Setelah berbulan-bulan menjalani kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kini akhirnya sekolah akan dibuka kembali. Para siswa dan guru akan kembali melangsungkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Untuk diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2021. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Syahran mengatakan, sesuai dengan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tatap muka akan dilaksanakan di semester genap per 2 Januari 2021. Karena dari SKB tersebut di semester genap nanti tidak lagi mengenal zona, jadi semua zona di wilayah Provinsi Jambi boleh melakukan belajar tatap muka, hanya saja harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan telah melengkapi daftar periksa yang telah diatur dalam SKB Menteri Pendidikan sebelumnya. Ditegaskan Syahran, daftar periksa yang semuanya harus dipenuhi oleh sekolah agar bisa melakukan pembelajaran tatap muka diantaranya. 1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet bersih dan layak adanya sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan disinfektan. 2. Kesiapan menerapkan wajib masker. 3. Memiliki termogan pengukur suhu badan. 4. Tidak membuka kantin, kemudian anak yang makan di sekolah membawa bekal sendiri dari rumah. 5. Tidak mengizinkan anak untuk berkumpul atau berkerumun, khusus menjaga jarak di sekolah. Semua zona berarti ya? Tidak lagi zona. Walaupun zona ini berubah-ubah, merah pun boleh. Hanya saja jumlah belajar maksimal 18 orang. Terus artinya apa? Maksimal 18 orang itu berarti separuh dari jumlah siswa di kelas. Kan maksimal di kelas kita jumlah siswanya 36 orang. Juga nanti aturan-aturan yang berkenaan dengan COVID harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Kita tetap melaksanakan protokol COVID. Jadi nanti sekolahnya walaupun zonanya merah, kita ikutin protokol nanti. Dan satu hal yang terpenting bahwa bagi yang tidak mau sekolah atau tidak diizinkan orang tuanya, itu diperkenankan untuk tidak sekolah secara bertatap muka. Seluruh SD dan SMP di Kabupaten Merangin saat ini telah melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Seperti apa proses belajar mengajar dan penerapan protokol kesehatan? Simak liputannya berikut ini. Dengan menjaga jarak, para siswa satu persatu memasuki gerbang sekolah. Siswa diminta untuk mencuci tangan dengan sabun dan menyemprotkan hand sanitizer, serta diperiksa suhu tubuh saat memasuki gerbang sekolah. Tiba di lingkungan sekolah, siswa langsung diminta untuk memasuki ruangan kelas.
Tidak ada siswa yang diperkenankan untuk bermain dan diminta langsung mengikuti proses belajar mengajar dari pukul 7:30 pagi hingga pukul 11:30 siang. Tidak ada waktu istirahat untuk siswa. Selesai mengikuti satu mata pelajaran langsung dilanjutkan dengan mata pelajaran lainnya. Hingga waktu pulang tiba, siswa langsung pulang ke rumah masing-masing. Selain itu, seorang kepala sekolah di Kabupaten Merangin mengatakan, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar tatap muka ini, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Segala di seluruh rombel yang ada, tetap kita mengedepankan yang namanya protokol kesehatan, terkhusus yaitu 3M di sini, dan juga kelengkapan daripada protokol kesehatan itu semua kita siapkan di seluruh ruangan kelas, di sudut-sudut sebelum menuju ke kantor dan juga menuju gerbang sekolah dan di posisi menuju ruang kepala sekolah. Senin 4 Januari 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun resmi memberlakukan sekolah tatap muka pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kebijakan ini diambil setelah dirapatkan bersama oleh tim gugus tugas COVID-19 Sarolangun. Belajar tatap muka pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Sarolangun dimulai pada Senin 4 Januari 2021 setelah sekolah daring diberlakukan guna memutus penyebaran virus corona. Kepala Dinas Pendidikan Sarolangun Helmi mengatakan untuk teknis kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di lapangan dengan ketentuan 50% kehadiran siswa. Terkait dengan jam belajar di sekolah dibatasi atau tidak penuh, contohnya dimulainya belajar pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat dan pulang sekolah pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menurutnya sekolah harus menyiapkan atribut yang terkait dengan protokol kesehatan, seperti pencuci tangan, masker, hand sanitizer, dan sebelum kegiatan belajar mengajar dilangsungkan, sekolah disemprot disinfektan. Hal-hal tadi masuk orang tua sangat antusias dengan keadaan ini, maka mereka memang betul-betul mempersiapkan dengan maksimal. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi telah dimulai. Kementerian Agama Muaro Jambi memastikan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikannya mempedomani protokol kesehatan COVID-19. Mulai Sabtu 9 Januari 2021 lalu, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah pada Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi telah menerapkan pembelajaran tatap muka. Kebijakan ini diambil berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020 hingga 2021 di masa pandemi virus corona.
Pihak Kementerian Agama Muara Jambi memastikan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikannya sangat memenuhi protokol kesehatan virus corona seperti yang diterapkan pondok pesantren. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Muara Jambi Buhri mengatakan berdasarkan hasil monitoring hampir seluruh lembaga pendidikan madrasah sudah menyatakan siap melaksanakan sekolah tatap muka. Pihaknya tetap memedomi kebijakan dan instruksi dari kepala daerah terkait protokol kesehatan seperti yang diterapkan pondok pesantren yang pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan sejak Juli 2020 dan hingga kini pihaknya belum mendapat laporan tentang laporan kasus luar biasa COVID-19 di lingkup pesantren. Dari corona itu bulan 3 Maret tidak salah itu sampai sekarang semua anak-anak itu belajar secara daring ya, secara daring anak madrasah, tapi anak-anak pondok pesantren semuanya belajar tatap muka. Insya Allah sampai saat ini sudah 1 semester belum ada permasalahan. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan pada anak-anak pondok pesantren yang belajar tatap muka itu. Hanya saja sekarang yang waktunya libur tidak diperbolehkan untuk keluar, hanya untuk melanjutkan semester berikutnya. Sesuai dengan SK Kemendikbud, wilayah dengan zona resiko penularan virus corona yang kecil diizinkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Sebagai salah satu wilayah yang diizinkan, Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur dengan tegas menyatakan tidak memaksa siswa untuk hadir jika tidak mendapatkan izin dari wali. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Menugar Zania undur diri. Sampai berjumpa lagi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junaidi Rahmat mengatakan, keputusan orang tua menjadi syarat penting perizinan yang harus dipenuhi untuk anaknya bisa sekolah dilakukan secara tatap muka di tengah situasi pandemi virus corona. Ditegaskan kriteria sekolah melakukan pembelajaran tatap muka yang pertama harus berada di zona hijau atau relatif aman. Kemudian pemerintah daerah harus memberikan izin atau setuju dan sekolah juga telah memenuhi seluruh checklist persiapan belajar tatap muka. Serta sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan dilengkapi sejumlah prasarana penunjang. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bagi peserta didik di bawah kewenangannya, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada Senin 4 Januari 2021. Pembukaan KBM secara tatap muka ini digelar di sejumlah kecamatan saja dengan status daerah tingkat risiko rendah. Penuhnya di orang tua. Iya, penuhnya di orang tua. Mungkin merasa masih khawatir dan sebagainya. Itu pemberian formulirnya kapan Pak Kadis? Sudah lama. Kemarin waktu kita simulasi sudah lengkap.